Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, balik lagi. Kali ini kita akan memberi informasi tentang PPDB tahun 2021 khusus untuk di daerah DKI Jakarta. Ya, untuk SMA negeri nih ya. Persyaratannya itu pertama adalah berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Lainnya yang sederajat, misalkan paket B. Kemudian tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Jadi sama syaratnya dengan tingkat sebelumnya seperti SD dan SMP. Hanya di sini yang membedakan adalah dari umur dan lulusan sebelumnya. Kalau untuk SMA itu umurnya maksimal 21 tahun pada tanggal 21 Juli dan lulus SMP serta sederajat atau paket B ya. Dan tercatat pada KK DKI. Sama jalurnya pun ada 4 sama seperti di SMP, tidak ada untuk non DKI. Jadi yang kakaknya atau nicknya kakaknya kakak non DKI, maka ya kemungkinan besar tidak bisa daftar di jalur PPDB tahun ini. Nah, di sini ada 4 jalur sama seperti yang di SMP, ada prestasi, afirmasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua dan anak guru. Kita akan bahas jalur prestasinya dulu. Jalur prestasi itu ada 2, akademik dan non-akademik. Kuotanya 18% dan 5% ya. Kemudian seleksinya itu berdasarkan indeks prestasi akademik, pilihan sekolah, waktu mendaftar. Ya, sama yang non-akademik pun demikian. Kemudian ada afirmasi. Afirmasi itu dibagi 2, afirmasi bagi anak asuh panti dan disabilitas atau inklusi serta tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID dan penerima KJP Plus serta sekaligus PIP. Kuotanya 25% dan anak terdaftar dalam DTKS, anak penerima KJP Plus, anak dari pemegang KPJ dan anak dari pengemudi Mitra Transjakarta ya. Yang pertama itu tanpa seleksi kecuali untuk disabilitas atau inklusi menggunakan zona. Terus yang kedua itu zona prioritas, pilihan sekolah dan waktu mendaftarnya. Nah, di zonasi terbagi menjadi 3, zona prioritas ke-1, zona prioritas ke-2, zona prioritas ke-3, itu 50%. Seleksinya menggunakan zona prioritas, usia, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Jadi zona prioritasnya di paling dekat itu didahulukan, kemudian usianya paling tua, pilihan sekolahnya, dan waktu mendaftarnya ya. Dan yang keempat adalah pindah tugas orang tua menjenjang anak yang orang tuanya pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru ya, itu kuotanya hanya 2%. Seleksinya itu dari bobot prestasi akademik, usia, dan waktu mendaftar seperti itu. Mekanismenya tidak jauh berbeda dengan PPDB tahun sebelumnya. Karena masih masa pandemi, makanya PPDB-nya di rumah saja ya. Jadi PPDB-nya kalian semua teman-teman yang di SMA ini yang ingin mau masuk SMA bisa daftar secara mandiri. Yang pertama itu kalian bisa langsung buka websitenya di ppdb.jakarta.go.id. Kalian bisa pilih sekolahnya di situ, cari-cari dulu informasi sekolahnya, terus lihat jalur pendaftarannya di mana, kemudian lihat daya tampungnya. Setelah kalian cari dan ketemu nama sekolahnya, kalian bisa langsung mengajukan akun ya. Mengajukan akun, kemudian aktivasi PIN dan token, serta memilih sekolah pilihan dari rumah secara daring. Nah, untuk mekanisme yang kedua ini, nanti ada tutorial tersendiri bagaimana cara mengajukan akun, bagaimana cara aktivasi PIN dan token, serta memilih sekolah pilihan dari rumah secara daring ya. Nanti ada tutorial berikutnya. Makanya jangan lupa untuk di-subscribe channel ini agar mendapatkan informasi terupdate mengenai PPDB 2021 untuk jenjang SMA ya. Kemudian yang ketiga adalah setelah semuanya dilakukan, yang ketiga adalah bisa memantau secara real dan darling ya. Jadi bisa dilihat diterima atau tidak nih gitu kan, sampai batas waktu pengumuman hasil seleksinya. Dan jika dinyatakan lulus di seleksi, maka segera lakukan lapor diri secara darling melalui akun yang telah dibuat ya. 4 mekanisme cara pendaftaran. Yang pertama adalah buka website ppdbjakarta.go.id, kemudian aktivasi akun, PIN dan token serta pilih sekolah. Kemudian nomor 3-nya itu adalah melihat hasil seleksinya. Keempat, melaporkan diri jika dinyatakan lolos ya.
Seperti itu mekanismenya. Untuk jadwal pelaksanaan PPDB, yang pertama itu jalur prestasi akademik dan non-akademik. Itu dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 ya. Tanggalnya ini sudah ada, pendaftaran dan pemilihan sekolahnya itu dari tanggal 7 dan tanggal 9. Di tanggal 7 dan tanggal 8 itu dimulai dari jam 8 sampai jam 24.00. Kemudian di tanggal 9 Juninya itu dimulai dari jam 00.01 sampai jam 14.00. Nah, proses seleksinya itu sudah dilakukan dari tanggal 7 sampai tanggal 8 Juni di jam 8.00 sampai dengan 24.00. Dan tanggal 9 Juni jam 00.01 sampai 15.00. Kemudian pengumuman hasil seleksinya itu dilakukan tanggal 9 Juni 2021 di jam 17.00. Kemudian lapor diri di tanggal 10 dan tanggal 11 Juni. Tanggal 10-nya itu di jam 8.00 sampai 24.00. Di tanggal 11 itu jam 00.01 sampai jam 14.00. Kemudian di sini ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi bagi anak asuh panti penyandang disabilitas dan anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID. Itu dimulai di tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 16 Juni. Di tanggal 14 sampai 15 Juni itu dimulai di jam 08.00 sampai jam 16.00. Kemudian di 16 Juninya itu dari jam 8 sampai jam 12.00. Dan proses seleksinya itu dilakukan dari tanggal 14 sampai tanggal 16 Juni. Di tanggal 14 sampai 15 Juni, proses seleksinya dilakukan pukul 08 sampai 24.00 dan di 16 Juninya dilakukan jam 00.01 sampai 15.00. Kemudian pengumuman hasil seleksinya itu di tanggal 16 Juni 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, jika dinyatakan lolos, maka segera lapor diri. Lapor dirinya itu di tanggal 17 dan tanggal 18 Juni. Di tanggal 17 Juni itu jam 8.00 sampai 24.00 dan 18 Juninya itu jam 00.01 sampai jam 14.00 ya. Kemudian di jalur afirmasi bagi penerima KJP Plus, anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta, anak dari pengemudi mitra Transjakarta, dan anak penerima KJP Plus sekaligus penerima program Indonesia Pintar. Ya, jadi di sini bagi yang punya KJP dan dapat PIP itu daftar di tanggal 21 sampai dengan 23. Sama yang mendapat KJP, hanya yang dapat KJP saja dan punya KPJ serta Jaklingko itu bisa daftar di tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2021. Ya, pendaftarannya jam 8.00 sampai 24.00 dan jam 00.01 sampai 14.00. Kemudian proses seleksinya itu bisa dilaksanakan dari tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni. Di tanggal 21 sampai 22 Juni itu dimulai dari jam 8.00 sampai 24.00 dan di 23 Juninya itu jam 00.01 sampai 15.00. Kemudian pengumuman hasil seleksinya itu pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 17.00 dan lapor diri jika dinyatakan lolos pada tanggal 24 dan tanggal 25 Juni. Di tanggal 24 Juni itu pukul 8.00 sampai 24.00 dan di 25 Juni di jam 00.01 sampai 14.00. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur zonasi atau yang biasa dikenal oleh kita itu jalur umum ya. Nah, jalur zonasi ini dimulai di tanggal 28 sampai dengan 30 Juni. Ya, pendaftaran dan pemilihan sekolahnya itu tanggal 28 sampai 30 Juni. Di tanggal 28 sampai 29 Juni itu dimulai pada pukul 08 sampai dengan 24.00. Kemudian di tanggal 30 Juninya hanya dari jam 00.01 sampai jam 14.00. Nah, proses seleksinya itu dilakukan dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Juni. Di 28 sampai dengan 29 Juni itu waktunya dari jam 08.00 sampai 24.00 dan 30 Juni itu dari jam 00.01 sampai 15.00 ya. Kemudian pengumuman hasil seleksinya itu dilakukan tanggal 30 Juni jam 17.00. Jika dinyatakan lolos, maka segera lapor diri di tanggal 1 dan tanggal 2 Juli. Tanggal 1 dimulai dari jam 8.00 sampai 24.00 dan tanggal 2 dari jam 00 sampai jam 00.01 sampai 14.00 itu dilakukan secara mandiri ya, lapor dirinya. Kemudian yang keempat, jalur pindah orang tua dan anak guru itu dilakukan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 30 Juni. Jadi ini
tanggal 7 sampai tanggal 7 Juni. Jalur pindah orang tua dan anak guru itu dilakukan dari tanggal 7 sampai 29 Juni jam 08.00 sampai 16.00 dan 30 Juni jam 08.00 sampai 12.00. Kemudian proses seleksinya juga sama dari tanggal 7 sampai tanggal 29 Juni 2021 pukul 08.00 sampai 24.00. Dan tanggal 30 Juninya itu dari jam 00.01 sampai 15.00. Pengumuman hasil seleksinya itu tanggal 30 Juni ya jam 17.00. Kemudian lapor dirinya tanggal 1 dan tanggal 2 Juli jam 8.00 sampai dengan 24.00 dan 00.01 sampai 14.00. Nah, kemudian tahap kedua ini dilakukan jika kuota pada satuan pendidik atau pada sekolah tersebut belum terpenuhi daya tampungnya, maka dibuka tahap kedua. Jika daya tampungnya sudah terpenuhi, maka tahap kedua ini tidak lagi dibuka. Nah, tahap kedua ini dilakukan mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli dari jam 8.00 sampai dengan jam 8.00, 24.00 dan 00.01 sampai dengan 14.00. Kemudian proses seleksinya itu dimulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli. Tanggal 5 sampai 6 Julinya itu dimulai dari jam 8.00 sampai dengan 24.00 dan tanggal 7 Julinya dari jam 00.00 sampai jam 15.00. Pengumuman hasil seleksinya itu tanggal 7 Juli jam 17.00. Lapor dirinya dilakukan tanggal 9 Juli dan tanggal 8 Juli. Ya, tanggal 8 Julinya itu dilakukan pada jam 8.00 sampai dengan 24 dan tanggal 9 Julinya itu dari jam 00.01 sampai 14.00. Jadi, teman-teman itu adalah alur PPDB untuk anak SMA ya. Mulai dari persyaratan, jalurnya hanya ada 4 tadi, prestasi, afirmasi, zonasi dan pindah orang tua serta anak guru, serta mekanismenya hanya 4 tadi dan jadwalnya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar PPDB-nya melalui website ppdb.jakarta.go.id. Langsung saja buka websitenya, itu gratis. Teman-teman bisa daftar secara mandiri, bisa pilih sekolahnya langsung dan bisa melihat hasilnya langsung real time ya setelah mendaftar. Jadi itu mekanisme pendaftaran PPDB dan alurnya seperti itu. Untuk tutorial bagaimana cara daftar akunnya, kemudian aktivasi akunnya, pilih sekolah, kemudian dapat PIN-nya, kemudian tokennya bagaimana, nanti ada tutorial berikutnya. Nah, jika ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai PPDB SMA tahun 2021 ini, silakan langsung tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya agar tidak tertinggal informasi mengenai PPDB 2021 untuk SMA. Karena PPDB tahun ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dari PPDB sebelumnya ya, di mana jalur tidak lagi mengakomodir jalur non-DKI seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.